Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana syahrul khairati wal barakah wa syahru ta'ati wa syahru siyam wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya dan sebanyak-banyaknya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan keimanan dan keislaman kepada kita, sehingga dengannya amal kebajikan diterima. Salawat dan salam tak lupa untuk kita sanjungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran dengan dinul Islam. Semoga keselamatan juga tercurah ruah kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan segenap umatnya yang istiqomah meniti jalannya. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Saya atas nama pengurus Penghimpun Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia, Prima DMI Maluku Utara, akan menyampaikan tausiah pada program Hazanah Pagi spesial Ramadan dengan judul Keikhlasan dalam Bulan Ramadan. Sahabat kreatif, remaja masjid di mana saja berada, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghukum iblis untuk keluar dari jannahnya Allah, maka iblis pun melakukan sumpah serapah akan menggoda manusia agar terhalang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis menggoda manusia dari semua arah, baik kanan, kiri, depan, dan belakang, sehingga sangat sedikit sekali yang bisa selamat. Hanya satu saja manusia yang tidak bisa digoda oleh iblis dari arah manapun, yaitu mereka orang-orang yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 39-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka." Sahabat kreatif remaja masjid di mana saja berada, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, ibadah puasa Ramadan yang kita jalani saat ini memiliki tujuan yang agung dan maksud yang mulia, yaitu untuk menguatkan keimanan. Dan di antara tujuan yang tidak kalah besarnya adalah puasa sebagai madrasah ikhlas, yaitu puasa mendidik jiwa-jiwa orang yang beriman untuk ikhlas dalam melakukan amaliyah, khususnya dalam bulan Ramadan. Keikhlasan adalah memurnikan niat ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadapkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyempurnakan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata demi mencari keridhaan Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya bahwa ikhlas adalah kata yang agung dan inti utama yang tidak akan diterima suatu amalan tanpanya. Jangan pernah mengira bahwa ikhlas adalah sebuah perkara yang sepele, karena ia menjadi acuan setiap perbuatan. Barang siapa yang kuat niatnya karena Allah, ia akan selamat. Tetapi barang siapa yang mengabaikannya, ia akan hancur berantakan. Sahal At-Tathuri berkata, tidak ada yang lebih berat bagi hawa nafsu seorang manusia dibanding ikhlas, karena sesungguhnya hawa nafsu itu tidak mendapatkan apa-apa ketika ia sudah ikhlas. Yusuf bin Al-Husain Ar-Razi berkata, hal yang paling agung di dunia ini adalah ikhlas. Berapa kali aku berupaya menghapuskan ria dari hatiku, namun dia seakan selalu tumbuh di sana dengan berbagai macam warna dan bentuk. Yahya bin Abu Katsir berkata, pelajarilah oleh kalian tentang niat, karena sesungguhnya ia lebih menyampaikan kepada amal. Daud At-Ta'i berkata, aku melihat bahwa semua kebaikan itu bertumpu pada niat yang baik, dan cukuplah bagimu dengan niat yang baik itu sebagai sebuah kebaikan, meskipun engkau belum mengerjakannya.
Ibnul Mubarak juga berkata, betapa banyak perbuatan kecil yang bernilai besar karena niat, dan betapa banyak perbuatan besar yang menjadi kecil karena niat. Para ulama-ulama besar tersebut telah mencermati hati mereka dari hal-hal kecil maupun besar, karena takut akan perginya keikhlasan dari jiwa. Para ulama menyadari bahwa menghadirkan spirit atau semangat keikhlasan demi Allah dalam setiap perbuatan akan dapat melipat gandakan pahala. Para ulama pun berusaha semampunya untuk menjaga agar mereka selalu mendapatkan tambahan pahala. Kekuatan jiwa para ulama ini hendaknya menjadi semangat dan contoh bagi kita dalam mengokohkan jiwa keikhlasan kita dalam menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala rangkaian ibadah yang kita lakukan. Diterimanya segala amal pada bulan Ramadan maupun bulan-bulan lain berdasarkan kadar niat dan kadar pengharapan. Kedua poin tersebut, yaitu niat dan pengharapan, adalah inti dari keikhlasan. Shaum, sholat malam, menyenarakan Lailatul Qadar dengan ibadah, membaca Al-Quran, dan lain-lain adalah perkara-perkara agama yang disyaratkan untuk terlaksana atas dasar keikhlasan dan pengharapan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka menghadirkan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang shaum pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Keimanan maksudnya adalah keyakinan bahwa ibadah itu adalah kewajiban yang benar, dan ikhtisab berarti pengharapan semata akan pahala dari Allah. Barang siapa yang mengharap pahala hanya dari Allah saja, maka jiwanya akan menjadi baik dan merasa nyaman dalam melaksanakan ibadah. Oleh karena itu, marilah kita menjaga ibadah dan amalan kita agar tetap dalam koridornya, dan jauhkanlah diri kita dari sifat ria, kesombongan, dan mencari-cari perhatian makhluk, sebab semua yang tidak untuk Allah akan lenyap. Demikianlah sahabat kreatif remaja masjid di mana saja berada, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya atas nama Nazwa Azara, siswa SMA IT Fathan Mubina Bogor, menyampaikan banyak terima kasih kepada Prima DMI Maluku Utara yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertausiah pada program Hazanah pagi ini, spesial Ramadan yang disiarkan langsung oleh Pro 2 RRI Ternate. Semoga Prima DMI Maluku Utara insya Allah akan semakin eksis berkarya dalam dakwah, menampilkan para calon da'i-da'iyah muda yang insya Allah akan istiqomah dalam memperjuangkan dinul Islam. Saya akhiri dengan ucapan wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.